Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai digital marketing bagian ke-6. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang karakteristik dari digital marketing. Kemudian di bagian kedua, saya membahas tentang proses dari digital marketing. Ada acquisition, ada conversion, dan ada retention. Di bagian ketiga, saya membahas tentang strategi dari perusahaan sebelum menjalankan digital marketing. Di bagian keempat, saya membahas tentang strategi dari marketing itu sendiri, strategi digital marketingnya. Kemudian di bagian sebelumnya atau bagian kelima, di situ ada pembahasan mengenai ES test atau electronic shopping test dari teorinya Decker-Silver dan tentang interaktivitas customer dengan perusahaan saat menggunakan digital marketing. Di bagian ini, saya membahas tentang karakteristik konsumen yang sedikit berbeda dengan marketing tradisional. Kalau di marketing tradisional biasanya hanya ada demografik, itu yang secara umum. Kalau kita di digital marketing, maka ada tambahan lagi, namanya webografik. Ini kalau menggunakan Facebook atau Google ada nanti ya, secara praktek, yaitu cara calon customer tersebut melakukan akses dan waktu yang dihabiskan untuk mengakses sesuatu. Misalkan kalau saya masang menggunakan Facebook, maka akan terlihat berapa banyak yang engagement, yang menge-like iklan saya, yang mengakses menggunakan smartphone atau laptop. Smartphone pun itu masih bisa dibagi lagi, yang menggunakan Android atau yang menggunakan iPhone. Dan berapa lama mereka berhenti di iklan saya. Berapa lama rata-rata mereka menghabiskan waktu surfing di internet atau browsing. Itu webografik. Nanti di praktikum bagi yang ikut mata kuliah saya, ada ini nanti saya tunjukkan. Kemudian ada persona, public figure, brand ambassador. Orang tersebut memfollow public figure siapa saja. Sehingga kita nanti akan mudah untuk melakukan endorsement. Ya, ini hal yang berbeda ya dibandingkan marketing tradisional atau marketing konvensional atau apa saja lah istilahnya. Itu yang harus dipahami. Nah, di bagian ini nanti selanjutnya kita selain membahas itu juga membahas ini, bisnis consumer karakteristik. Jadi ada variasi dari organisasinya. Kalau ini saya tidak terlalu banyak membahas ya. Nanti ada di bagian lain, termasuk individual role. Ini saya lewati saja. Yang paling penting ada di sini. Ada 4 model perilaku consumer atau customer ya. Yang pertama adalah information seeking behavior model. Yang dicari itu apa ya? Gitu ya. Hierarki, multi channel, dan trust based. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, information experience seeking behavior model. Sewaktu seseorang melakukan browsing, ya atau tidak, itu akan melakukan pencarian secara sadar atau tidak sadar. Entah itu nanti waktu di sosial media, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Google, atau browsing website-website tertentu, itu semua akan tersimpan. Ataupun di handphone juga. Nanti
itu akan ada hubungannya dengan privasi ya. Yang pertama adalah tipe directed information seeker yang langsung menuju ke tempat tertentu. This user will be looking for product, market, or leisure, or leisure information such as detail of their football club fixture. They are not typically planning to buy online. Ini orang yang sudah tahu tujuannya mau kemana. Misalnya saya begitu, saya langsung mencari gitu. Ya, football club fixture ya. Ini jadwal mainnya Manchester United kapan begitu. Saya langsung mencari dan itu sudah pasti, dan itu artinya saya sebenarnya bukan customer potensial untuk dikasih iklan misalnya kaos yang ada temanya Manchester United. Karena kemungkinan saya sudah punya. Begitu. They are not typically planning to buy online. Ataupun kalau ada iklan tentang menjual merchandise-nya Manchester United, mungkin saya lewati begitu. Karena saya sudah tahu di mana saya harus beli. Misalnya begitu. Yang kedua adalah undirected. Usually refer to as surfer. Ya, jadi kadang mereka itu novice user, but not exclusively so. Kadang ya orang-orang yang baru, gaptek juga enggak gitu ya. Tapi enggak terlalu paham IT ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada iklan lewat, enggak sengaja ngeklik. And they may be more likely to click on banner advertisement. Enggak sengaja ngekliknya. Loh, ngeklik ya gitu. Main game atau buka aplikasi tertentu ada iklan pop up gitu. Loh, keklik gitu. Di mana tombol silangnya? Nah, kadang begitu. Nah, ini lumayan ini. Tapi dia tidak potensial juga begitu. Karena kecelakaan biasanya. Atau directed buyer. Nah, ini mikro. Tapi sebenarnya juga bukan mikro karena dia nggak pakai iklan pun, ya dia beli kok. These buyer are online to purchase specific product online. Jadi dia memang online untuk mencari produk tertentu untuk dibeli. Memang sudah ada tujuannya, sudah niat beli. Nggak usah dikasih iklan, beli kok mereka. Bargain hunter. Kalau bahasa Jawanya tukang ngenyang gitu ya, suka menawar. Sometimes known as compares. Isinya cuma membandingkan, ngeliat tok gitu ya. Yang saya sebut di bagian sebelumnya CLBK gitu ya. Chat lama beli kagak. Want to find the offer available from sales promotion. Kalau ada flash sale gitu, diskon gitu, diperhatikan. Wah, ini ada gitu. Ini sebenarnya potensial ya. Kadang mereka ini sebenarnya mudah untuk dibohongi gitu ya. Dalam tanda kutip. Misal dikasih harga begini. Kasih harga 5.000. Wah, nggak ada yang beli. Kemudian kasih harga dinaikkan. Ini biasanya yang terjadi ya. 7.500. Diskon 30%. Wah, bagus nih, padahal ya sama aja sih 5.000 begitu. Ya. Entertainment seeker. These are user looking to interact with the web for enjoyment. Through entering contest such as quizzes, puzzle, or interactive multiplayer game. Ya, mereka cuma happy-happy aja kok internetan itu. Seneng-senengan aja. Main game yang sederhana-sederhana begitu. Ini nanti akan jadi customer potensial kalau nanti kita membahas mengenai advert game. Ya, nanti ada bab mengenai advert game. Ini potensial jadi entertainment seeker. Itu perilaku yang pertama. Perilaku yang kedua adalah hierarki. Yang pertama adalah stage in buying process. Jadi sebelum membeli, ada yang unaware, nggak ngerti, nggak paham. Oh, ada ya ternyata produk itu. Aware of product, setelah tahu kemudian dicari. Setelah dicari kemudian cari supplier search-nya. Siapa yang jualan? Kemudian mengevaluasi, dibanding-bandingkan. Oh, ini yang paling bagus, ini yang paling murah. Akhirnya membeli. Kemudian setelah membeli, dia mengevaluasi, oh ini yang paling baik. Contoh misalnya saya begitu, membeli mic ya yang untuk rekaman saya sekarang ini.
Ya sebelumnya saya nggak tahu. Saya pikir mic clip on itu sudah lebih dari cukup. Kemudian saya mulai aware. Saya mulai membeli yang murah gitu ya, yang ya 50 ribuan begitu. Kok masih terdengar ya suara nafas saya begitu. Ada uang kertas jatuh aja kedengeran. Wah, gimana caranya gitu? Saya mencari vendor, supplier search. Kemudian mulai membandingkan, evaluate and select. Entah itu dari review di YouTube, review di website, atau review dari marketplace. Akhirnya saya ketemu. Ya, yang saya gunakan saat ini mic tipe BM8000 ya dari Tafware. Mic yang paling banyak digunakan oleh para YouTuber itu biasanya. Dengan harga yang tidak mahal kok. 150 ribuan ya waktu saya membeli ini. Setelah saya mengevaluasi lama, paling enggak sekitar seminggu lebih lah. Saya membandingkan, saya lihat cara penggunaannya, perbandingannya dengan yang tipe ini, selisih 10 ribu tapi lebih baik yang ini. Cara menggunakannya seperti ini, cara masangnya seperti apa, harus dicolokkan kemana ini kabelnya jenis apa begitu, bagiannya seperti apa, melihat video-video unboxing kalau barangnya datang gimana cara masangnya, cara ngerakitnya, baru kemudian purchase. Setelah purchase, saya bisa merekomendasikan ini bagus dengan harga yang terjangkau. Itu contoh stage in buying process. Sehingga akhirnya ada communication objektif. Ada generate awareness, position feature, lead generation. Bahwa produsennya ini, suppliernya ini juga melakukan endorsing ke beberapa YouTuber sehingga mereka mereview dan saya merasa terbantu. Assist purchase decision. Dan biasanya mereka kemudian jadi broker gitu ya. Ini link pembelian ada di bawah ini ya, facilitate purchase. Tapi saya tetap evaluasi sendiri begitu. Tapi yang penting itu adalah support use and retain business gitu. Sehingga nantinya pihak perusahaan itu seharusnya sudah menerapkan internet marketing teknik. Entah nanti menggunakan ads ya, atau search engine marketing SEO, atau menggunakan agregator. Ini sudah jarang ya kalau agregator ini. Atau ada yang menggunakan face search ya. Ini juga tidak terlalu ya. Tetapi juga ada yang dilakukan jadi user review and rating. Seperti yang tadi saya bilang ada YouTuber yang melakukan review. Automated email reminder. Ini sudah agak langka ya karena sekarang akun-akun email itu sudah cerdas. Sehingga kalau ada email-email seperti itu penawaran lebih sering masuk spam pasti. Atau ada interaksi, itu yang paling baik ya. Ada feedback di situ. Ya, dan yang paling penting yang harus diperhatikan oleh vendor sebelum memasang iklan adalah stage in buying process. Kita ada di posisi mana? Merek kita itu ada di mana? Sudah banyak yang tahu atau belum? Misalnya seperti mic tadi saya contohkan. Tafware banyak yang tahu itu merek dari Cina, murah ya, paling mahal ya 200-300 ribu. Berarti kita sudah tahu ada di segmen mana. Beda kalau beli yang Sennheiser atau yang Rode gitu ya, yang pasti harganya nggak mungkin 500, pasti di atas itu. Boya misalnya gitu, itu merek-merek yang sudah di atas 500, tapi mungkin masih dijangkau di kisaran ring 1 juta sampai 2 juta. Tapi kalau yang sudah Sennheiser sudah di atas 5 juta, nah itu beda lagi. Aware-nya di mana? Siapa yang mau beli? Siapa yang akan melakukan evaluasi? Nah itu yang penting. Sehingga pada saat pembelian kita tahu teknik mana yang akan kita gunakan. Ya, teknik mana yang akan kita gunakan.
Berikutnya adalah trust based model. Ada yang saya lewati ya memang. Trust based model ini biasanya dibagi menjadi 4 kuadran ya. Kita ada di kuadran mana? Biasanya ada yang kuadran paling kiri bawah ya, avoider. Jadi kalau ada iklan email atau disuruh ngisi form, itu customer itu cenderung nggak mau, langsung ditutup gitu. Ya. Ada yang self directed. Saya ini ada di kuadran ini. Ya kalau ingin tahu sesuatu saya lebih suka gather on detail information. Saya lebih suka mencari sendiri. Ignore advisor, do it yourself. Jadi saya sebenarnya meskipun melihat banyak review, entah dari YouTube, entah dari website atau apapun begitu, saya tetap cari sendiri kok. Saya percaya sama keputusan saya sendiri, self directed begitu. Ya. Tapi ada juga orang yang delegator, pasrah sama orang. Value, interactive product selector, online chat phone support. Jadi tanya, Mas saya nggak ngerti nih kalau beli beginian. Menurut sampean mana yang paling baik? Nah begitu. Ini Pak gitu. Oh iya, tolong saya dibelikan. Saya akan beli itu. Di mana belinya? Nah itu delegator. Dan yang terakhir validator. Depend on advisor, do it with me. Biasanya orang ini masih mencari, tetapi masih masih ikut-ikutan kalau ada endorser. Wah itu yang mereview itu si A loh. Dia itu itu reviewer yang paling kuat tuh. Dia pinter orangnya begini. Ya saya ikut dia gitu. Nah itu misalnya, itu validator. Dia butuh validasi dari orang yang dianggap dipercaya. Ya, itu trust based model. Jadi sekali lagi itu yang consumer behavior kalau kita di internet. Mulai dari seeking behavior ya. Kemudian sebelumnya ada stage-nya dan sampai ke trust based model. Kesimpulannya memang digital marketing ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus dengan planning yang baik, didahului oleh strategi perusahaan, konsolidasi internal, komitmen manajemen, dan menyusun perencanaan marketing yang baik. Melakukan riset pasar yang baik, memahami karakteristik konsumen, mengaplikasikan teori-teori segmentasi, targeting, dan positioning dengan baik. Di bab berikutnya, saya akan membahas mengenai internet and marketing mix. Jadi, ya mengaplikasikan bauran pemasaran ya kalau bahasa Indonesia dengan digital marketing. Dengan lebih khusus yang di internet, makanya langsung internet begitu ya. Sudah tidak lagi membahas TV ataupun radio. Itu untuk sementara dan itu adalah akhir dari bab digital marketing. Masih di mata kuliah online IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.